Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shfi mardal muslimin, Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din watmis 'ala amwalihim, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Setelah kita liburan selama Ramadan, maka kita lanjutkan lagi pengajian fikih pada bulan Syawal ini. Mudah-mudahan dengan kita mengadakan lagi kajian ini, tanda ini adalah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena alamatu qabulil amal al-amalu ba'dal amal. Tanda diterimanya amal adalah kita continue di dalam melakukan amal kebaikan sampai kita mendapatkan husnul khatimah insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang jamak salat, dan termasuk penyebab jamak itu adalah ketika turun hujan seperti pada sore hari ini. Kemudian kita lanjutkan pembahasan baru, yaitu pembahasan tentang salatul Jum'ah. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babu salatil Jumu'ati, bab salat Jum'ah. Jum'ah itu disebut Jum'ah karena orang-orang berkumpul pada hari Jumat tersebut. Beliau mengatakan la tajibu, tidaklah wajib al-Jumu'atu, salat Jumat, illa kecuali ala atas ahlil baladi, penghuni suatu kota, al-mabniyah, yang ada bangunannya, walau meskipun bil jaridi, dengan pelepah kurma bangunan-bangunan tersebut, awil qasabi, atau dengan pring. Pring itu apa bahasa Indonesianya? Bambu. Jadi bangunan-bangunannya tidak harus dengan tanah atau semen. Idza, apabila, kana, adalah, fihim, pada mereka, arba'una, ada 40 orang, minal muslimina, dari kalangan umat Islam, adz-dzukuri, yang laki-laki, al-balighina, yang balik-balik, al-uqala'i, yang berakal-berakal, al-mustautinina, yang tinggal-tinggal atau orang yang bermukim di tempat tersebut. Wasalimu, dan mereka selamat, minal amradi, dari penyakit-penyakit. Wa a'dzaril jama'ati, dan dari udzur-udzur meninggalkan salat jamaah. Wa tasihhu, dan salat Jumat ini sah, minal mamaliki, dari para budak-budak, wasibyani, dan anak-anak kecil, wan nisa'i, dan para wanita, taba'an, mengikuti, lihaula, untuk mereka 40 orang laki-laki balik yang mukim tadi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini beliau membahas tentang ibadah salat Jumat. Ibadah salat Jumat itu kewajibannya disebutkan tidak hanya dalam hadis tapi juga di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Jum'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan pada hari Jumat, maka hendaklah kalian itu bersegera bergegas untuk melakukan ibadah salat Jum'ah. Nah, itu disebutkan oleh Allah pada surat Al-Jum'ah pada rukuk yang kedua. Maka hukumnya adalah apa? Wajib. Tetapi wajibnya ini tidak untuk semua orang, Pak. Wajibnya ini adalah sebagaimana disebutkan di sini, ada beberapa syarat untuk menjadi wajib. Syarat yang pertama, dia harus muslim. Berarti orang-orang kafir tidak wajib untuk Jumatan. Sehingga ada orang kafir
tidak datang Jumatan, ya kita biarkan aja. Tapi mereka nanti di akhirat akan disiksa oleh Allah gara-gara tidak mau masuk Islam dan gara-gara tidak mau sholat Jumat. Tapi kalau di dunianya tidak kita wajibkan karena mereka masih belum muslim. Kemudian syarat yang kedua, bahwa yang wajib itu dzukur, laki-laki. Berarti kalau perempuan tidak wajib Jumatan. Dan ini bahwasanya perempuan tidak wajib Jumatan, ini sudah disepakati oleh para ulama. Istilahnya itu ijma'. Karena itu kalau ada pendapat yang mengatakan laki-laki dan perempuan semuanya wajib Jumatan, ini pendapatnya sangat lemah. Kenapa lemah? Karena menyelisih kesepakatan para ulama. Jadi sepakat para ulama itu tidak boleh kita selisih, Pak. Kalau para ulama sudah sepakat kemudian kita menyelisih, nah pendapat kita yang menyelisih kesepakatan itu disebut pendapat yang syadz, yang janggal. 3 yang tidak mungkin salah. Yang pertama, Quran tidak mungkin salah karena kalam Allah. Yang kedua, sunnah hadis Nabi tidak mungkin salah karena berdasarkan wahyu. Yang ketiga, kesepakatan ulama tidak mungkin salah karena sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan. Nah, karena itu tidak boleh kita menyelisih Quran, tidak boleh menyelisih sunnah, juga tidak boleh menyelisih kesepakatan para ulama kita rahimahumullahu taala. Ada sebagian orang berpendapat Jumatan wajib bagi perempuan, tapi pendapat ini lemah, tidak usah kita pedulikan pendapat tersebut. Karena apa? Sudah ada ijma' dari para ulama bahwa perempuan tidak wajib untuk Jumatan. Nah, kalau perempuan tidak Jumatan, tentu saja di rumah dia salatnya salat duhur, bukan salat 2 rakaat. Karena salat 2 rakaat itu Jumat, ya, sementara di rumah dia salatnya bukan salat Jumat karena tidak ada khutbahnya. Kemudian syarat yang ketiga yang wajib Jumat adalah al-balighin, orang-orang yang balik. Nah, berarti anak-anak kecil belum wajib Jumatan. Tapi anak-anak kita ajak Jumatan itu dalam rangka melatih mereka, Pak. Sehingga mereka sudah terbiasa, pokoknya hari Jumat itu jam 11 sudah ke masjid, atau setengah 12 minimal sudah ke masjid. Sehingga nanti sudah dewasa, dia sudah terbiasa berpagi-pagi untuk datang Jumatan, tidak seperti orang-orang yang tidak biasa dididik dengan Islam, dia baru datang ke masjid setelah imamnya naik mimbar itu terlambat datangnya. Kemudian syarat yang keempat yang wajib untuk Jumatan adalah al-uqala, orang-orang yang berakal. Berarti orang-orang yang tidak berakal, misalnya orang gila, itu tidak wajib Jumatan. Syarat yang kelima mustautin, orangnya mukim. Seperti panjenengan tinggal di sini, ya, berarti termasuk mustautin di sini. Saya tinggalnya di Solo, berarti saya mustautin di Solo. Sehingga kalau panjenengan sedang berada di Solo, panjenengan tidak termasuk mustautin. Saya sekarang berada di sini di Gunung Kidul, saya bukan termasuk mustautin karena saya tidak punya rumah di sini. Kapan seseorang disebut mustautin? Kalau dia punya rumah di situ, di mana dia tinggal situ, di mana dia berada di situ. Saya berada di Solo, saya punya rumah di Solo, nah, berarti saya mustautin di Solo. Ketika saya di Solo, saya wajib Jumatan. Tapi ketika saya berada di sini, saya bukan mustautin, ya, sehingga saya bisa-bisa tidak wajib Jumatan, tetapi nanti akan dibahas permasalahan itu lebih detail lagi. Kemudian di sini beliau mengatakan arba'un. Wajib itu kalau jumlahnya 40. Berarti kalau jumlahnya kurang dari 40, maka tidak wajib Jumatan, bahkan tidak sah Jumatan menurut madhab Syafi'i. Tapi saya jujur, saya tidak mengikuti pendapat ini. Karena pendapat bahwasanya Jumatan hanya sah kalau jumlahnya 40, itu dasarnya hadis yang tidak sahih. Nah, sementara kita tidak memakai hadis yang tidak sahih. Ada hadis sahih menunjukkan 40, tapi tidak menunjukkan harus 40. Harus dibedakan, ya, antara mengharuskan 40 dengan hanya menyebutkan 40. Ada hadis sahih mengatakan para sahabat mengadakan Jumatan, jumlah mereka 40, cuma gitu saja, tapi tidak disebutkan harus 40. Nah, sehingga kalau kita mengharuskan 40, ini tidak begitu kuat dengan hadis tersebut. Karena itu ringkasnya pendapat yang kita pakai, Jumatan 3 orang pun sudah sah. 3 orang siapa saja? Khatibnya, makmumnya, kemudian muadzinnya. Nah, udah 3 orang udah cukup sebagai sah Jumatan. Di sini beliau juga mengatakan yang wajib Jumatan itu adalah ahlul baladil mabniyah. Apabila mereka punya bangunan-bangunan.
Berarti yang tidak punya bangunan seperti orang-orang Arab Badui, nomaden, mereka punyanya kemah-kemah yang ditancapkan saja. Kemudian nanti kalau mereka mau pindah, maka kemahnya akan dirusak, kemudian pindah lagi ke tempat yang lain, dibawa kemahnya. Nah, maka orang-orang yang seperti itu, yang tinggalnya di padang pasir itu, menurut madhab Syafi'i, tidak wajib untuk Jumatan. Kalau mau Jumatan gimana? Ya silahkan, tapi tidak wajib. Sehingga seandainya mereka tidak mengadakan Jumatan, karena tidak ada yang bisa khutbah misalnya, ya nggak ada masalah ya, karena tidak ada bangunan di tengah-tengah mereka. Ini orang-orang yang hidup nomaden ini masih ada zaman sekarang, tapi memang kalau di Indonesia saya tidak mengetahui di mana tempatnya. Ya, kalau di kalangan orang-orang Arab di padang pasir itu masih ada orang-orang seperti itu. Kemudian di sini beliau menyebutkan bahwasanya 3 orang, yaitu budak, kemudian anak kecil, kemudian wanita, ini seandainya ikut Jumatan maka sah. Ini 3 orang kan tidak wajib Jumatan, Pak. Budak itu nggak wajib Jumatan, anak kecil nggak wajib Jumatan, perempuan tidak wajib Jumatan. Kalau ikut Jumatan bagaimana? Sah. Demikian juga seandainya musafir ikut Jumatan, sah. Panjenengan dari Jawa Tengah menuju ke Jawa Timur, itu namanya musafir. Di tengah jalan mendengar adzan, panjenengan kemudian turun ikut Jumatan. Bagaimana Jumatannya? Sah. Tapi apakah wajib turun? Nah, tidak wajib turun karena panjenengan musafir. Seandainya melanjutkan perjalanan juga tidak masalah karena bukan mustautin tadi, panjenengan sedang musafir. Yang tidak disebutkan di sini adalah orang gila. Orang gila tidak wajib Jumatan. Kalau ikut bagaimana? Tetap tidak sah. Kenapa orang gila dibedakan dari budak, dari anak kecil, dari perempuan, dari musafir? Karena orang gila memang dia tidak berakal, sehingga dia tidak bisa berniat. Sementara kalau tidak bisa berniat, maka tidak mungkin ibadahnya bisa sah, karena syaratnya sah ibadah harus ada niatnya. Kemudian beliau mengatakan, watajibu, dan wajib Jumatan, aidon juga, ala atas kulli, setiap muqimin, orang yang tinggal, fi baldatihim, pada kotanya mereka 40 orang tadi, taba'an lahum, mengikuti terhadap mereka, wa in, meskipun lam yastautin, dia bukan orang yang punya rumah di situ, biha, pada tempat tersebut, idza, apabila kanat, adalah iqamatuhu, mukimnya dia tersebut, qati'atan lis safar, memutuskan kondisi safar. Maksud kalimat ini adalah kalau panjenengan berada di satu tempat padahal tidak punya rumah di tempat tersebut, tapi panjenengan sudah berniat untuk tinggal lebih 4 hari atau lebih, maka panjenengan ikut wajib Jumatan. Misalnya Pak, saya dulu pernah iktikaf di masjid ini ya, saya berada di kamar sini nih. Nah, berarti saya bukan termasuk mustautin karena saya nggak punya rumah. Tapi saya iktikafnya misalnya 4 hari atau 5 hari. Udah ada niatan, saya mau tinggal di sini iktikaf 4 hari. Nah, ini saya disebut mukim, dan mukim saya itu memutus safar saya karena sudah ada niatan 4 hari tadi. Seandainya saya tinggalnya di sini cuma 3 hari, nah ini belum termasuk mukim yang memutuskan safar. Saya masih termasuk musafir sehingga tidak wajib Jumatan. Seandainya saya mukim di masjid ini cuma 1 hari, nah maka saya bukan termasuk yang mukimnya memutuskan safar, sehingga saya tetap masih belum wajib Jumatan. Tapi kalau sudah 4 hari atau lebih, ada niatan 4 hari atau lebih, nah maka sudah putus safar saya, sehingga saya tetap wajib ikut Jumatan meskipun saya tidak punya rumah di sini. Kemudian wasyurutu, dan syarat-syarat sihhatiha, sahnya Jumatan. Beliau di sini menyebutkan ada 5 syarat. Yang pertama, an, bahwasanya yataqaddama, mendahului, alaiha, atas salat Jumat tadi, khutbatani, 2 khutbah, bi syurutihima, dengan syarat-syarat kedua khutbah tadi. Jadi namanya salat Jumat tidak sah kalau tanpa khutbah. Sehingga wanita-wanita yang tidak Jumatan berada di rumah, sholatnya 4 bukan 2. Kenapa? Karena kalau dia sholatnya 2 tidak sah sebagai Jumatan, wong tidak ada khutbahnya. Kan tidak mungkin kan perempuan ngadakan di
Mas di rumah mereka khutbah nggak mungkin kan? Biasanya langsung salat saja. Nah, berarti itu bukan Jumatan. Dan ini khutbahnya harus memenuhi syarat. Salah satu syaratnya apa? Syarat khutbah. Nah, beliau tidak disebutkan di sini secara terperinci. Salah satu syaratnya menurut mazhab Syafi'i, khutbahnya harus kondisi suci seperti ketika kita sholat. Jadi rentetan sholat Jumat dan khutbah Jumat itu kalau mazhab Syafi'i dianggap satu. Sehingga kalau sholat Jumatnya harus suci, maka khutbah Jumatnya juga harus suci. Sehingga seandainya khotib naik mimbar, kemudian muadzin mengumandangkan azan, tiba-tiba khotibnya batal kentut, maka jangan khutbah dulu, Pak. Dia turun dulu, wudhu dulu, kemudian bilang kepada para jamaah, mohon jamaah menunggu, saya batal, saya akan wudhu dulu supaya khutbah saya sah. Ini kalau mazhab Syafi'i, okay? Nah, maka orang yang jadi khotib pun juga harus paham fikih supaya dia tahu bahwa khutbahnya itu sah atau tidak sah. Ini seandainya ditutup gitu apa lebih suaranya lebih ringan nggak? Kayaknya kencang banget suaranya. Baik, kita lanjutkan ya. Syarat yang kedua, wa antaqa'a, dan bahwasanya terjadi sholat Jumat itu jama'atan, secara berjamaah, walaupun fi raq'atil ula, pada rakaat yang pertama saja. Jadi tidak disebut Jumatan kecuali kalau jamaah. Sehingga kalau panjenengan sholat sendiri di rumah itu tidak bisa 2 rakaat, harus 4 rakaat. Kenapa? Karena panjenengan sholat sendiri di rumah tidak berjamaah. Seandainya imamnya batal, rakaat pertama dia mengimami, kemudian dia batal, dan ternyata makmum tidak ada yang bisa melanjutkan jadi imam. Akhirnya mereka sholatnya sendiri-sendiri, sah. Karena di sini beliau mengatakan meskipun jamaahnya hanya rakaat pertama, nggak apa-apa. Yang penting dari 2 rakaat tadi ada 1 rakaat yang berjamaah bersama imam. Syarat yang ketiga, wala budda, dan harus min niyatil jamaah, diniatkan sholat jamaah ma'at taharrum, bersama dengan takbiratul ihram, hatta, sehingga fi haqqil imam, termasuk dalam haknya imam juga sama. Artinya imam dan makmum sama-sama wajib untuk meniatkan sholat jamaah. Seandainya makmum tidak berniat sholat jamaah, tapi niatnya sholat sendiri, nah tidak sah. Seandainya imamnya juga tidak meniatkan sholat jamaah, dia niatnya sholat sendiri, nah tidak sah. Tapi kalau kita datang ke masjid ingin sholat jamaah, pasti niatan kita itu adalah sholat jamaah. Jadi tidak perlu persulit masalah niat jamaah ini. Tidak harus dimunculkan dalam lisan, ya. Cukup dalam hati kita meniatkan, itu sudah termasuk niat. Dan niatnya ini harus ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, sudah niatan dalam hati sholat jamaah. Seandainya ada orang sholat sendiri, tidak ada niatan untuk Jumatan, setelah dia mendapatkan 1 rakaat, tiba-tiba datang rombongan ke masjid tadi, jawil dia untuk mengimami sholat tersebut. Nah, dia tidak boleh mengganti niatnya saya jadi sholat Jumat, nggak bisa. Tadi kan dia mulai dengan sholat sendiri kan, berarti sholatnya sholat duhur. Nah, setelah itu diniatkan Jumat, nggak bisa, karena niat Jumatan harus sejak takbiratul ihram. Syarat yang keempat, wa antuf'ala, dan bahwasanya dilakukan sholat Jumat itu ma'a khutbatiha, bersama dengan 2 khutbahnya, fi waktu zuhri, pada waktu zuhur, fala yasihu, maka tidaklah sah fi'luhuma, melakukan 2 sholat tadi, 2 rakaat tadi,
qablahu, sebelum waktu duhur. Walau kharajal waktu, seandainya keluar waktu duhur, qabla tamamiha, sebelum sempurnanya salat, tammamuha, maka mereka menyempurnakan salat tadi zuhran sebagai salat duhur, yaitu 4 rakaat. Jadi khutbah Jumat dan salat Jumat dua-duanya harus sudah masuk waktu duhur. Misalnya waktu duhur jam 12, maka khutbah Jumat tidak boleh dimulai sebelum jam 12. 12 kurang 5 sudah azan. Akhirnya khutbahnya sebelum jam 12. Padahal manjing duhurnya jam 12, tidak sah. Ini kalau mazhab Syafi'i ya. Tapi kalau mazhab Maliki beda lagi. Mazhab Maliki yang penting salatnya. Kalau salatnya sudah masuk waktu duhur, meskipun khutbahnya belum masuk, sudah sah. Dan ini kadang-kadang saya lakukan, Pak. Saya pakai mazhab Maliki saya. Karena saya punya jadwal khutbah di Masjid Kebonan, Solo. Itu takmirnya ngasih informasi kepada saya, tolong di sini khusus khutbah Jumatnya dimulai jam 12 kurang seperempat. Saya tanya, loh waktu zuhur itu kan kadang maju, kadang mundur. Apakah tetap 12 kurang seperempat? Kata dia, tetap. Jadi seandainya setengah 12 sudah manjing duhur, itu tetap beliau minta diundur sampai 12 kurang seperempat. Alasannya karena masjidnya itu di samping perkantoran. Orang-orang kalau setengah 12 langsung diadzani, itu mereka masih perjalanan, belum sampai ke masjid, akhirnya nanti bisa terlambat. Sehingga dikasih jeda waktu sekitar seperempat jam tadi. Nah, jam 12 kurang seperempat. Kadang-kadang manjingnya Jumatan itu adalah jam 12 kurang 10 menit. Nah, sementara jam 12 kurang seperempat sudah diadzani karena saya sudah naik mimbar. Nah, itu kalau mazhab Syafi'i tidak sah. Tapi saya melakukan, kenapa? Saya di sini tidak pakai mazhab Syafi'i, saya pakainya mazhab Maliki. Yang penting sholatnya sudah masuk waktu duhur. Nah, sehingga saya khutbahnya 10 menit. Setelah khutbah selesai, itu sudah melewati waktu duhur sekitar 5 menit. Maka tidak ada masalah, sholatnya sudah sah menurut madhab Maliki ya. Tapi kalau kita pakai madhab Syafi'i, maka adanya atau khutbahnya harus sudah masuk waktu zuhur terlebih dahulu. Kemudian seandainya kita sholat Jumatnya terlambat, baru dapat 1 rakaat, tiba-tiba sudah azan asar. Nah, maka wurung sholat Jumatnya, 2 rakaat diubah menjadi 4 rakaat. Kenapa? Karena dari awal khutbah sampai akhir Jumatan, akhir sholat Jumat itu harus semuanya masih di waktu zuhur. Kalau sebelum waktu zuhur, nah berarti tidak sah. Kalau setelah waktu zuhur lewat, berarti sholatnya berubah menjadi menjadi zuhur, menjadi 4 rakaat. Syarat yang kelima, wa antakuna, dan bahwasanya Jumatan itu ada wahidatan, 1 tok, fil baladi, dalam 1 kota, illa li'udhrin, kecuali dengan sebab ada udhur. Makanya orang-orang NU, teman-teman kita, saudara-saudara kita NU, itu selalunya kalau membuat masjid itu yang gede. Karena mereka beranggapan kalau di 1 kota Jumatannya ada 2, maka tidak sah. Yang sah adalah apabila cuma ada 1 saja. Kota Solo, Jumatannya berapa? Ada 10 masjid mengadakan Jumatan, tidak sah. Jadi gimana? Kumpulkan semuanya di Masjid Agung supaya sah. Tetapi beliau mengatakan di sini illa li'udhrin, kecuali kalau ada udhur, maka boleh mengadakan Jumatan 2 tempat meskipun 1 kota. Nah, sekarang yang kita lakukan ini, banyak masjid mengadakan Jumatan padahal 1 kota, itu karena adanya udhur. Sekarang orang ini sudah sangat banyak, Pak. Kalau mau dikumpulkan 1 masjid nggak bakal cukup. Akhirnya semuanya mengadakan Jumatan. Tapi sebenarnya memang kita punya kekurangan. Kekurangannya apa? Yaitu misalnya area yang berdekatan, itu semestinya Jumatannya bisa digabungkan kalau memang masjidnya masih cukup. Misalnya di tempat saya ya, itu ada masjid Baitur Rahman,
Ada juga Masjid Ar-Rahman, besar, ya, 2 lantai. Kemudian di timurnya lagi ada masjid, kemudian di baratnya lagi ada Masjid Mujahidin. Nah, seandainya itu bisa digabungkan karena masjidnya besar, 2 lantai, itu mestinya digabungkan. Jangan mudah-mudah membuat Jumatan apabila memang tidak diperlukan untuk 2 atau lebih, ya. Kalau bisa 1, maka disatukan. Ini kekurangan kita zaman sekarang. Mudah-mudah untuk membuat Jumatan, padahal sebenarnya ada masjid yang besar yang cukup digabungkan di situ. Ini kalau mazhab Syafi'i tidak sah seperti itu, ya, karena belum ada uzur di situ. Alasannya apa? Mazhab Syafi'i mengatakan begitu. Karena di masa Nabi SAW Jumatan cuma ada 1. Padahal di masjid di Madinah itu kalau dihitung masjidnya ada 17 masjid di masa Nabi SAW. Tapi masjidnya kecil-kecil, ya. Ada Masjid Quba, ada Masjid Nabawi, ada Masjid Bani Salimah, ada Masjid Bani Zurek, macam-macam, ya. Jadi setiap bani-bani, setiap kabilah itu punya masjid-masjid, tapi kecil-kecil. Nah, sehingga kalau Jumatan disatukan di Masjid Nabawi, semuanya tidak mengadakan Jumatan. Bahkan yang dari Quba pun mereka datang ke Masjid Nabawi. Itu dulu di masa Nabi, ya. Tapi sekarang Masjid Quba juga mengadakan Jumatan karena tidak mungkin semuanya dikumpulkan di Masjid Nabawi. Sudah sangat penuh Masjid Nabawi, tidak cukup kalau semuanya harus berada di Masjid Nabawi tersebut. Kemudian setelah itu beliau membahas tentang amalan-amalan sunnah ketika kita berada pada hari Jumat. Di sini beliau menyebutkan ada 6 amal sunnah. Was sunnatu, dan yang sunnah adalah yang pertama ayyagtasila, bahwasanya seseorang mandi qabla zawali, sebelum tergelincir matahari. Siapa yang mandi? Man, orang yang yuridu, ingin huduraha, menghadiri Jumatan. Jadi hukumnya mandi Jumat itu adalah apa? Sunnah. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Yang mengatakan mandi Jumat wajib itu hanya sebagian kecil ulama, yaitu sebagian ulama Malikiyah. Memang mazhab Maliki itu kadang-kadang keras, okay? Termasuk di sini sebagian ulama Malikiyah berpendapat wajib mandi Jumat kalau kita datang Jumatan. Berarti kalau tidak mandi Jumat kita berdosa meskipun Jumatannya sah. Tapi kalau menurut mayoritas ulama kita hanya wudhu itu sudah sah, dan ini pendapat mayoritas ulama yang kita pakai karena sesuai dengan sabda Nabi, man tawadda'a yaumal jum'ah fabiha wa ni'mat, kata Nabi, siapa yang Jumatan hanya wudhu saja itu sudah bagus, tetapi kalau mandi lebih bagus lagi, kata Nabi SAW. Dan ini yang disunnahkan mandi Jumatan itu khusus orang yang ingin hadir, Pak. Sehingga ibu-ibu yang tidak sholat Jumat tapi pilih duhur di rumah karena mengurusi anaknya, itu tidak disunnahkan untuk mandi. Seandainya mandi bagaimana? Ya bagus, karena mandi itu kebersihan. Tapi artinya tidak ditekankan untuk melakukan mandi tersebut. Jadi khusus bagi orang yang hadir. Kenapa? Karena tujuannya adalah supaya kita hadir ke masjid tidak mengganggu orang dengan bau badan kita. Maka kita mandi dulu. Jadi perintah mandi Jumatan ini ada sebabnya. Dulu para sahabat, mereka orang-orang miskin, bajunya dari bulu, dari wool, sehingga kalau mereka keringetan, nah itu keringetnya itu kemudian baunya semerbak. Karena keringet dengan baju wool, nah ini udah nyambung antara bulu dengan apa? Bau keringat. Jadi baunya dahsyat. Sementara mereka orang-orang miskin, bajunya sedikit, ya. Mereka tidak punya pembantu. Akhirnya pas Jumatan kumpul di masjid, bau nggak enak. Akhirnya Nabi mengatakan, seandainya kalian datang ke masjid, hendaklah mandi dulu, lebih bagus, karena itu menyebabkan gangguan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, karena itu kalau tidak Jumatan, ya tidak mandi, nggak apa-apa. Sunnah yang kedua, wa ayyatanadhaf, dan bahwasanya dia itu membersihkan diri. Kata-kata membersihkan diri ini mencakup dari kepala sampai kaki, sehingga samponan itu termasuk yatanadhaf, tidak termasuk mandi, Pak. Kalau mandi itu yang disebut mandi itu membasahi dengan air, nah itu mandi.
Jadi mandi Jumatan tidak harus pakai sampo. Pakai sampo termasuk apa? Termasuk yatanadhaf, membersihkan diri. Kemudian potong kuku, ini termasuk yatanadhaf, membersihkan diri. Karena dengan kuku kita potong itu berarti kotorannya juga ikut lenyap. Maka ketika kita hari Jumat itu sebisa mungkin dari atas sampai bawah semuanya bersih. Kepalanya dikasih sampo supaya bersih, ketombe-ketombenya. Kemudian di hidungnya ini dikeluarkan, kalau ada upilnya, habis pas mandi itu kan mudah untuk dikeluarkan, nah, dikeluarkan. Kemudian telinganya kalau ada kotornya, nah, dibersihkan juga. Semuanya dari kepala sampai bawah disunahkan untuk yatanadhaf, dibersihkan. Sehingga kita Jumatan kita betul-betul khusyuk karena tidak ada gangguan dari kotoran yang ada di tubuh kita. Karena kalau kepala kita kotor, nanti kita Jumatan garuk-garuk kepala. Akhirnya terganggu kekhusyuan salat Jumatnya. Sunnah yang ketiga, wayatatayyab, dan dia pakai parfum. Nah, jadi masing-masing kita sebisa mungkin di rumah ada parfum. Bahkan seandainya kita parfumnya itu setiap hari, bagus. Setiap mau salat pakai parfum, bagus. Seandainya tidak, maka minimal dalam 7 hari kita pakai parfum 1 hari, yaitu hari Jumat. Kemarin saya Ramadan itu berada di Lampung, ada kajian di Lampung di sana. Saya bersama Ustadz Irwan. Ternyata Ustadz Irwan tuh punya kebiasaan kalau mau sholat 5 waktu maka dia semprotkan parfum ke bajunya dari atas sampai bawah sehingga wanginya dahsyat. Sehingga beliau sudah pergi ke masjid itu kamar masih terbau wangi. Saya berada di kamar, beliau sudah jalan jauh, ya. Kamar masih wangi karena bau parfumnya yang banyak tadi. Nah, seperti ini termasuk sesuatu yang baik karena kita berparfum, berdandan dalam rangka kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sunnah yang keempat, wayal basa, dan dia memakai athiyabal bidha, baju-baju yang putih. Baju ini saya yang pakai ini biru, Pak, bukan putih. Yang tidak biasa pakai baju putih seperti saya juga nggak biasa pakai baju putih karena baju putih itu mudah kotor. Hendaklah tetap punya baju putih minimal dalam 7 hari dipakai 1 hari, yaitu hari Jumat. Kalau panjenengan sudah terbiasa setiap hari baju putih, bagus, silahkan dilanjutkan. Kalau saya belum bisa karena baju putih ternyata sangat mudah kotor. Belum 1 hari sudah kotor. Dipegang anak saya tiba-tiba kotor. Ada mainan anak saya berserakan, saya bersihkan. Kemudian tangan saya ini memegang baju, ternyata mainan tadi ada kotornya. Akhirnya baju kotor juga. Nah, akhirnya saya menetapkan udahlah, bajunya nggak usah putih saja karena mudah kotor. Tetapi khusus hari Jumat, maka hendaklah kita pakai baju putih karena ini termasuk sunnahnya hari Jumat. Apakah ada dalilnya? Ada. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ilbasu min thiyabikumul bayad fa innaha min khairi thiyabikum." Pakailah baju yang putih karena baju putih termasuk baju yang paling baik. Jadi baju yang baik banyak. Termasuk yang paling baik adalah putih. Tapi bukan berarti yang lainnya jelek, bukan ya. Hijau itu juga baik karena bajunya ahli surga adalah baju hijau. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan pada surat Al-Insan ayat 21, aliyahum thiyabu sundusin khudrun. Mereka memakai baju-baju sutra yang berwarna hijau. Nah, maka baju hijau juga termasuk baju yang baik, tapi baju putih ini lebih ditekankan terutama pada waktu kita sholat Jumat. Untuk ibu-ibu bagaimana? Untuk ibu-ibu, para ulama berfatwa bahwasanya lebih bagus mereka pakai baju yang gelap-gelap daripada pakai baju yang terang-terang. Karena itu untuk ibu-ibu meskipun Jumatan seandainya pakai baju gelap yang hitam-hitam silahkan. Tapi seandainya pakai rukuh yang putih juga silahkan. Ya. Kalau untuk bapak-bapak maka sebisa mungkin ya semua baju yang tidak putih pada hari Jumat sementara ditinggalkan dulu. Mau kita pakai silahkan nanti setelah Jumatan ya. Khusus untuk Jumatan semuanya putih.
Alangkah indahnya kalau di masjid, dari shaf pertama, shaf kedua, shaf ketiga, semuanya putih. Alangkah indahnya, Pak, hari Jumat, ya. Dan ini kalau di pesantren Ustadz Mudakir, itu santri wajib sholat pakai baju putih setiap hari, tidak hanya Jumatan. Karena beliau pengen santrinya rapi ketika sholat, sehingga semuanya pakai baju putih. Sehingga kalau kita datang ke sana, sholat, ikut sholat jamaah, pasti ketahuan, ini mesti duduk santri. Karena bajunya tidak putih, semuanya putih mereka. Nah itu lebih bagus lagi. Tapi kalau tidak bisa setiap hari, ya itu tadi, minimal hari Jumat. Sunnah yang kelima, wa ayyaqra'a, dan bahwasanya dia membaca, wa ayyaqra'a, dan bahwasanya membaca an-nasu, para manusia, fi yaumiha, pada siang hari Jumat, wa lailatiha, dan malam hari Jumat, surat al-kahfi, surat al-kahfi. Jadi surat al-kahfi dibaca berapa? 2 kali. Siangnya dibaca, malamnya dibaca. Ini madhab Syafi'i. Kenapa madhab Syafi'i mensunnahkan membaca surat al-kahfi siang dan malam? Karena di dalam sebagian riwayat disebutkan yaumal jum'ah, siang Jumat. Pada sebagian riwayat disebutkan lailatul jum'ah, malam Jumat. Nah, berarti dikompromikan antara dua riwayat tadi, digabungkan sehingga malamnya baca, siangnya baca. Tapi seandainya kita tidak bisa membaca 2 kali, maka 1 kali sudah cukup. Malam Jumat sudah membaca, maka siangnya nggak baca, nggak apa-apa. Siang sudah membaca, maka malamnya tidak membaca, nggak apa-apa. Tapi kalau membaca 2 kali lebih afdal. Karena apa? Karena semakin banyak kita membaca Quran, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Saya jujur, untuk surat Al-Kahfi ini memang ada perselisihan pendapat di antara para ulama, apakah hadisnya sahih ataukah hadisnya tidak sahih. Saya mengikuti pendapat yang mengatakan hadisnya sahih. Di antara yang mensahihkan adalah Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Di antara yang mendhaifkan adalah guru kami Syekh Mustafa Al-Adawi. Beliau mengatakan tidak sahih dari Nabi bahwasanya kita disuruh membaca surat Kahfi malam Jumat. Nah, mengikuti pendapat yang mensahihkan boleh, mengikuti pendapat yang mendhaifkan juga boleh. Saudara-saudara kata MTA, mereka tidak biasa membaca Al-Kahfi setiap Jumat. Kenapa? Mengikuti pendapat yang mendhaifkan. Tapi kalau teman-teman saya, santri-santri Al-Islam, udah biasa membaca surat Al-Kahfi malam Jumat, karena kita mengikuti pendapat Syekh Albani yang mensahihkan hadis tersebut. Hadisnya bunyinya bagaimana? Rasulullah bersabda, "Man qara'a surat al-kahfi fi yaumil jum'ah." Siapa yang membaca surat Kahfi pada hari Jumat, adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain. Maka dia akan diberi sinar oleh Allah yang menerangi dia selama 2 Jumat. Sampai antara 1 Jumat sampai Jumat berikutnya. Jadi 1 pekan lamanya dia mendapatkan sinar. Tapi ini sinar yang tidak tampak, ya. Sinar yang ada dalam hati kita, sehingga kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan dapat inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ada surat lain selain surat Al-Kahfi yang dibaca pada hari Jumat? Ada, tetapi hadisnya dhaif. Surat Hud dibaca pada hari Jumat, tapi hadisnya dhaif. Surat Yasin dibaca hari Jumat, tetapi hadisnya dhaif. Karena itu saya memilih pendapat yang mengatakan bahwa yang dibaca hanya surat Al-Kahfi. Yasin tidak usah, Hud tidak usah. Kenapa? Hadisnya dhaif. Al-Imam Ibnu Mubarak mengatakan, lana fi sahihil hadithi syughlun an saqimih. Kita ini sudah sibuk mengamalkan hadis-hadis yang sahih, sehingga tidak perlu mengamalkan hadis-hadis yang dhaif. Seandainya tidak ada hadis yang sahih, bolehlah kita amalkan yang dhaif. Kan cuma fadilah amal, ya. Tapi di sini ada yang sahih. Kalau sudah ada yang sahih, ngapain kita amalkan yang dhaif? Kita sibuk saja dengan yang sahih-sahih. Sunnah yang keenam, wa'an, dan bahwasanya yukthiru, mereka memperbanyak, fiha, pada hari Jumat, minas salati, untuk membaca salawat ala nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebisa mungkin kita biasakan setiap hari Jumat selawat kita hitung berapa kali. Sebagian ulama berpendapat yang disebut banyak di dalam bab salawat itu kalau kita membaca 300 kali salawat. Nah, sehingga sebisa mungkin
Karena adanya fatwa ulama seperti ini, pada hari Jumat sholawatnya kita hitung. Kalau sudah yakin 300, nah udah. Tapi kalau malas menghitung, ya silahkan sholawat terus saja tanpa dihitung, tapi mulutnya tidak berhenti-berhenti baca sholawat. Yang kita yakin dengan sebab kita membaca terus berarti sudah lebih daripada 300. Kalau kita tidak bisa seperti itu, ya berarti paling bagusnya dihitung tadi. Misalnya habis subuh kita baca 100, nanti habis Jumatan kita baca 100, habis asar kita baca 100, nah pas 300. Belum 300, menurut pendapat ini belum termasuk memperbanyak. Nah, jumlah 300 ini nemunya dari mana? Saya belum tahu dalilnya, Pak. Tapi bisa jadi wallahu a'lam, jumlah 300 ini didapatkan dari sholat tasbih. Ada istilahnya sholat tasbih. Itu sholat yang di dalamnya kita disuruh membaca tasbih berulang-ulang. Sholatnya 4 rakaat. Tasbihnya dari awal sampai akhir kalau dihitung totalnya ada 300 kali tasbih. Nah mungkin dikiaskan dengan itu sehingga tidak disebut banyak dalam bab dzikir kecuali kalau kita baca sampai 300 kali. Silahkan nanti disiapkan pada hari Jumat besok ya. Salawatnya minimal 300 kali supaya kita termasuk orang-orang yang memperbanyak membaca salawat menurut pendapat sebagian ulama kita rahimahumullah ta'ala. Kemudian salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu minimalnya adalah Allahumma salli ala Muhammad. 4 kata. Allahumma ya Allah salli, berilah salawat ala kepada Muhammad, Nabi Muhammad. Ini minimal. Sehingga seandainya kita sholat sunnah, kemudian imamnya sudah datang, kemudian qomat, dan kita pengennya ikut takbiratul ihram bersama imam, maka boleh kita pas tahiyat itu kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, assalamualaikum, assalamualaikum. Karena yang rukun di dalam sholat ketika tahiyat akhir itu adalah selain bacaan tasyahud juga bacaan sholawat. Nah sholawat minimalnya Allahumma sholli ala Muhammad. Adapun wa ala ali Muhammad itu sunnah. Innaka Hamidum Majid itu sunnah. Masihid Dajjal itu sunnah. Nah, sehingga Allahumma sholli ala Muhammad, assalamualaikum, sudah sah. Bahkan salamnya 1 kali sudah sah, tidak harus 2 kali. Karena salam yang ke kiri itu hanya sunnah, salam yang ke kanan itu yang wajib. Nah, kemudian yang perlu diketahui bahwa salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah ada perintahnya di dalam Al-Quran. Nanti bisa dilihat pada surat Al-Ahzab ayat 56. Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, salawatlah kepada Nabi Muhammad dan salamlah kepada beliau. Nah, di sini disebutkan 2, salawat sama salam. Karena itu, apabila kita membaca salawat, disunnahkan untuk digabungkan dengan salam. Seandainya salawat saja, Allahumma sholli ala Muhammad, sudah sah. Tapi ditambahi dengan salam itu lebih afdal karena Allah menggabungkan antara salawat dan salam pada surat Al-Ahzab ayat 56. Adapun salawat kepada keluarga Nabi wa ala ali Muhammad itu tidak kita temukan dalilnya dalam Quran, tapi kita temukan dalilnya dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Quran dengan hadis itu tidak bisa dipisahkan, Pak. Kita maunya pakai Quran saja, tidak mau pakai hadis, nanti bisa sesat. Kita cari sholat duhur 4 rakaat dalam Quran ada enggak? Enggak ada. Adanya dalam hadis. Kita cari salawat kepada keluarga Nabi di Quran ada enggak? Enggak ada. Adanya dalam hadis. Nah, sehingga kalau kita pengen sempurna amalan kita, agama kita, ya pelajari dua-duanya. Quran dipelajari, sunnah dipelajari. Ini salah satu contohnya bahwasanya di dalam salawat itu satunya dalilnya di Quran, satunya dalilnya dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Saya ringkaskan bahwasanya sholat Jumat itu hukumnya wajib, tetapi ada orang-orang tertentu yang tidak wajib Jumatan, yaitu budak, perempuan, anak kecil, musafir, ini tidak wajib Jumatan. Kemudian bahwasanya syarat sahnya sholat Jumat di sini disebutkan oleh penulis ada 5 syarat. Kemudian sunnah-sunnah pada hari Jumat di sini disebutkan oleh penulis ada 6 sunnah. Semoga yang kita pelajari ini bisa kita amalkan sehingga kehidupan kita menjadi lebih berkah dengan sebab mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilahkan, baik yang berkaitan dengan tema maupun secara bebas. Silakan. Apakah diperbolehkan ketika kita puasa sunnah Syawal barengi niatan mengqadha puasa Ramadan? Menurut mazhab Syafi'i diperbolehkan niat double untuk ibu-ibu yang punya hutang puasa Ramadan. Niatnya adalah pertama melunasi hutang puasa Ramadan, niat yang kedua adalah puasa Syawal. Kenapa? Karena teorinya mazhab Syafi'i adalah puasa Syawal itu puasa apapun yang kita lakukan di bulan Syawal. Itu namanya puasa Syawal. Sehingga kalau kita niatkan Senin, Kamis plus Syawal bisa. Yang penting masih di bulan Syawal. Kita niatkan Ayyamul Bid plus Syawal bisa karena masih di bulan Syawal. Puasa kafarah di bulan Syawal, diniatkan Syawal bisa. Puasa nadar dipaskan Syawal, kemudian diniatkan Syawal sekaligus bisa. Maka puasa qadha pun juga bisa diniatkan puasa Syawal. Ini mazhab Syafi'i ya. Kalau mazhab Hambali nggak bisa. Mazhab Hambali teorinya adalah disebut puasa Syawal kalau Ramadannya sudah lunas. Kalau Ramadannya belum lunas, maka tidak bisa disebut puasa Syawal. Jadi yang punya utang lunasi dulu. Saya pengen puasa sunnah Syawal, silahkan, tapi lunasi dulu utangnya. Utangnya berapa? 6 hari, lunasi dulu. Kalau kamu belum lunas, kemudian kamu malah puasa sunnah Syawal, kamu tidak mendapatkan fadilah yang disebutkan dalam hadis. Ini mazhab Hambali, agak keras. Nah, kita di Indonesia mazhabnya mazhab apa? Syafi'i. Maka silahkan ibu-ibu kalau mau mendobel niat nggak apa-apa. Banyak orang yang tanya kepada saya, dalilnya apa double niat? Dalilnya hadis nomor 1 di dalam Arba'in Nawawi. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tiada lain setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, berarti kalau niatnya 2 dapat 2, niatnya 3 dapat 3, niatnya 4 dapat 4. Jelas ya? Ada lagi mungkin? Kalau maramnya melunasi dulu silahkan juga. Jadi kita melakukan sesuai apa yang kita yakini. Karena ada sebagian ibu-ibu mengatakan kalau saya double niat nggak maram, ya silahkan, nggak apa-apa. Antum lakukan yang antum yakini. Tidak harus mengikuti mazhab Syafi'i dalam bab ini. Tapi yang pakai mazhab Syafi'i ada dasarnya tadi. Baiklah, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Dan sebagai penutup, saya tambahkan bahwa pada bulan Syawal, selain disunnahkan untuk puasa sunnah Syawal, juga disunnahkan untuk menikah di bulan Syawal. Sehingga kalau ada pemuda-pemuda belum menikah, silahkan cari istri pada bulan Syawal ini, mumpung masih Syawal. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.